Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang kita akan menuju perjalanan ke Masjid Raya An-Nur, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, dan kita akan melihat keindahannya guys. Oke guys, kita jalan dulu. Perjalanan. Ada cewek dah. Kok bisa pas kali kita? Tanya lu. Ayo, naik. Diam aja. Bu, mau nanya, bisa itu nggak apa ke Masjid Raya translate-nya? Transit. Iya. Masjid Raya ini. Mia, Apa? Ini di wali kota ya? boleh? Wali kota. Boleh. Ya, duduk aja. Ini guys, tiketnya cuma 4.000 guys. Silahkan dicoba ya naik bis. Kita jalan dulu, oke. Oke guys, kita udah di dalam Masjid An-Nur. Kita akan mendengarkan khutbah dulu guys. Selanjutnya kita akan mendengarkan guys. Selamat mendengarkan cerita kisah Nabi Adam guys ya. Terima kasih. Allah dia memimpin zikir, bahkan doanya sangat terkabul di tengah para malaikat. Bukan sekadar gelaran kehormatan Azazil, Al-Harith pun diberi gelar Khazinul Jannah, bendaharawan surga. Dia mengenal segala asma yang tercantum di alam surga. Tapi sesungguhnya inilah awal dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manakala ada orang yang kaya akan dicoba Allah dengan kekayaannya. Manakala ada orang yang banyak zikirnya, Allah akan coba dengan banyak zikirnya. Manakala ada orang yang banyak tasbih sujudnya, Allah niscaya akan coba dengan sujud dan tasbihnya. Manakala orang banyak hafal Qur'annya, Allah pun tidak pernah lepas menguji seorang hamba yang banyak hafal Qur'annya. Adakah seorang hafiz Qur'an? Adakah orang yang banyak zikirnya? Ada orang banyak sujudnya, tafakurnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan ia menjadi hamba yang tawadhu, menghantarkan menjadi hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Dia jadi sombong karena banyak zikirnya, dia sombong karena banyak tasawufnya, dia sombong karena banyak hafal Qur'annya, dia akan bersombong karena banyak doa-doa terkabulnya. Inilah sungguhnya awal dari kehidupan manusia yang ada pada hari ini. Dan kehidupannya sungguh itu awal dari awal di mana Azazil dihadapkan dengan rintangan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah khusyuknya para malaikat mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai para malaikat, sungguh aku ingin menciptakan khalifah di permukaan bumi. Dihadapkan dengan episode pertanyaan ini, maka malaikat pun menjadi dua kelompok. Kelompok malaikat pertama yang tercipta dari nur cahaya, itulah malaikat sejatinya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua adalah Azazil, yang sungguhnya adalah jin yang terbuat dari api, yang dapat kehormatan malaikat dengan nama Azazil ketika itu. Apa kata malaikat pertama? Bukankah kami kata malaikat pertama, ataj'alul man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Akankah ya Allah Engkau akan menciptakan kembali makhluk di permukaan bumi ini yang akan merusak bumi, yang kehidupannya hanya ingin berkelahi, berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan? Kalimat verbal malaikat pertama tidak punya efek kalimat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lain halnya dengan Azazil. Sebagai pendapat pribadi dia membawa kelompok para malaikat dan berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Kata para ulama, sungguh ini ungkapan pribadi Azazil. Tapi inilah kecenderungan manusia. Manakala dia ingin meraih apa yang diungkapkan dihormati orang lain,
Apa yang disampaikan diikuti orang lain, maka dia bawa nama kelompoknya atas nama kelompok ini, atas nama kelompok lain, agar kalau bahasanya disepakati oleh banyak orang. Begitulah azazil. Tuhan, bukankah kami banyak tasbihnya kepadamu? Bukankah kami banyak memujimu? Para ulama mengatakan bahwa ini ungkapan yang menjadikan bibit kesombongan diawali oleh kalimat verbal azazil ketika itu. Hanya saja kalimat ini tidak ada efek yang membuat Allah murka, tidak ada efek yang membuat orang menjadi berkelahi, tidak ada efek yang membuat orang jadi bertengkar. Hanya sebuah ungkapan verbal. Ia yang ingin mengatakan bahwa aku orang hebat, aku orang banyak berjasa di tengah masyarakat, aku orang yang banyak infak, aku orang yang banyak bersedekah. Inilah sebuah kalimat ungkapan hati yang menjadi warisan azazil masa lalu, yang pernah terjadi di saat Allah ungkapkan sebuah harapan ingin menciptakan kehidupan di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cerita ternyata berlanjut. Allah benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan kembali hadapkan di tengah para malaikat dan berkata, "Wa yasqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Allah setelah mengungkapkan ingin menciptakan makhluk sebagai khalifah dan Allah benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Kembali dua malaikat ini terprovokasi dengan dua mazhab. Mazhab pertama yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala, fasajadu, mereka sungguh semuanya sujud kepada Nabi Adam dengan tanpa banyak fikir, tanpa banyak ilang-aling bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha harus ditunduki, yang dipatuhi oleh semua hambanya. Maka seluruh makhluk senior malaikat ketika itu sujud kepada makhluk baru Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis, kecuali azazil. Aba wastakbara, iblis enggan, azazil enggan untuk sujud sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat makhluk baru Nabi Adam alaihissalam. Kalimat verbal diawali karena merasa dia sebenarnya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian verbal awalnya karena memang di hatinya ada bibit sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut pada efek action, gerakan enggan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggan sujud kepada Adam sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berkata, "Kenapa engkau tak mau sujud?" Azazil dengan tegas berkata, "Anasjudu man khalaqta tina wa nahnu naqilliyin." Tuhan, akankah kami akan sujud kepada makhluk baru yang tercipta dari tanah? Bahkan bukankah kami makhluk yang sangat tinggi derajatnya sebagaimana ungkapan semula? Sujud kami banyak, zikir kami banyak, solat kami banyak, bacaan Quran kami penuh. Kenapa harus kami sujud kepada makhluk baru yang mungkin tidak kami kenali? Itulah kira-kira sederhananya memahami cerita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya keengganan ini melahirkan kesombongan seorang hamba azazil yang semulanya menjadi hamba mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang semula menjadi hamba yang menjadi iman para malaikat, yang menjadi khazinul jannah, ternyata Allah murkai, Allah laknat menjadi iblis laknatullah alaih selama-lamanya. Dari cerita singkat ini, akhirnya Allah berkenan kembali mencari cara untuk membentuk manusia yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari banyak riwayat diceritakan bahwa sesuatu yang mampu menjadi obat menghilangkan orang jadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak zikir tadi zikirnya menghantarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak puasanya menghantarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkara, yaitu salat. Kalau puasa Allah perintahkan, Allah turunkan ayat. Kalau tauhid Allah perintahkan, Allah turunkan ayat. Kalau zakat, sedekah, infak Allah perintahkan, Allah turunkan ayat. Bahkan ketika haji yang banyak ongkosnya Allah perintahkan, juga Allah turunkan ayat. Tapi manakala sholatnya Allah perintahkan, Allah ajak malaikat Jibril menjemput baginda Rasul Muhammad SAW, menjemput sendiri perintah sholat itu agar terbentuk jiwa raga manusia taat dan tunduk kepada Allah, sejatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tangan kita dipukul, kita masih bisa senyum ceria. Kalau kaki kita diinjak, bahkan kita masih bisa bersahabat. Tapi manakala muka kita dipukul, tembok kepala kita ditendang, maka jawabannya akan jadi berbeda. Perkelahian bisa terjadi, permusuhan tidak pernah tuntas, dendam pun tak pernah mereda. Tapi manakala kepala yang sangat kita muliakan, kepala yang sangat kita hormati, ketika kita sujudkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kepala yang kita tinggikan derajatnya di hadapan semua orang, yang memang faktanya letaknya tinggi di antara jasad kita semua, rendah sama rendahnya dengan telapak kaki kita yang menginjak tanah setiap saat. Maka sungguh mana filosofisnya adalah tidak ada kesombongan kepala yang kita banggakan, tidak ada kesombongan seorang hamba yang punya pangkat jabatan karena dia rendah, sama rendahnya dengan telapak kaki yang kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sedianya salat yang harus selama ini kita tegakkan. Hanya saja perkara salat kadang-kadang menjadi problematika ketika masuk alam-alam puasa. Banyak orang ketika dihadapkan dengan puasa, badannya melemas, kakinya melemas, bahkan pikirannya pun tak kuat. Dahulu dia rajin salat zuhur berjamaah, tapi absen ketika itu. Ketika ditanya, kemana engkau tak salat zuhur berjamaah, dia pun tegas menyatakan, aku lelah, aku capek karena sedang berpuasa. Ketika sahabat berkata, kenapa kemarin engkau maghrib tak berjamaah, padahal biasanya engkau bersama kami di saf-saf pertama, dan bahkan engkau menjadi imam, bahkan muazzinnya. Dia tegas berkata, izin dan mohon maaf, saya sedang berpuasa berbuka sehari. Akhirnya puasa menjadi oknum yang membuat salat yang seharusnya tegak, lurus, yang menjadikan orang mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi berefek puasa menghantarkan salat untuk menjadi tiada. Banyak orang yang akibat sahurnya ternyata terlena zuhur tak terlaksanakan. Banyak orang karena lelah bekerja karena puasanya zuhur pun terlupakan. Ada orang karena asik tidur sorenya, asar pun entah kemana tiadanya. Padahal sesungguhnya puasa bagian dari penggerak motor iman yang menghantarkan iman menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedianya salat menjadikan orang hilang dari sombongnya, menghantarkan orang menjadi tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala memang karena kurang ilmu salatnya, kurang karena amal ibadah perkara pengetahuan salatnya, hanya saja tersentil dengan perkara puasa yang melaksanakan, maka salat pun punya kecenderungan tiada menghilang di antara kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada perkara salat. Ketika salat menghantarkan orang menjadi tawadhu, menghilangkan orang menghilangkan sombong dari hadapan kita semua manusia. Yang kedua kata ulama, salat membentuk jiwa menjadi damai. Yang hari ini mungkin banyak orang kaya yang tak merasa kekayaannya. Banyak orang yang rumah yang tinggi besar bertingkat, terasa sempit rumahnya. Karena sungguh bukan sempit rumahnya, tapi sempit dadanya. Karena sungguhnya bukan tidak ada harta yang dimilikinya, tapi karena miskin jiwa raganya. Tadi manakala kata ulama, as-salatu, kata Allah Subhanahu wa taala, as-salatu tatma'innul qulub. Sungguh salat itu menghantarkan jiwa raga menjadi damai. Sebuah perkara singkat cerita baginda Rasul yang punya rumah kecil. Satu saat Khadijah mendengar bisik baginda Rasul di ujung rumah antara baginda Rasul bersama Sayyidina Ali. Berbisik saja di ujung rumah baginda Nabi terdengar oleh Aisyah di ujung rumahnya. Hari ini betapa rumah kita, nyaring tetangga menggedor rumah kita, nyaring salamnya dan bahkan melebihi 3, tak terdengar oleh kita di ujung rumah bahkan dekat di ruang tamu kita. Sungguh besar rumah tangga kita hari ini. Tadi betapa banyak orang merasakan sempit rumahnya hingga terus diperbesar. Sawah ladang dijadikan rumah dan istana. Kenapa itu terjadi? Jawabannya kata ulama, belum tegak perkara salatnya. Begitu juga hal perkara puasa tadi. Betapa baginda Rasul pernah bersabda, "Kamin sa'imin, laisa lahu min siyami illa ju'un atas." Banyak orang yang berpuasa, tapi sungguh tidak ada makna puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jawabannya adalah karena perkara salatnya yang tidak benar, sehingga berefek pada perkara puasanya yang bermasalah. Maka hanya syariat yang berlaku. Dia hanya puasa dengan puasa ala kadarnya.
menahan lapar dan dahaga, bukan pada hakikat puasanya. Yang sesungguh puasa menghantarkan iman, menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Baqarah 183. Orang yang dahulunya salatnya masih bolong-bolong, yang kerajinan jamaahnya masih 1-2, tapi kita masuk alam puasa, bahkan ketika selesai puasanya menghantarkan ketakwaan yang sangat sempurna. Yang biasanya berjamaah bolong-bolong, maka jamaahnya menjadi sempurna. Yang biasanya sholatnya hanya sekali-sekali, maka melahirkan sholat yang seterusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi alasan orang yang sholatnya rajin tapi hatinya gersang. Tidak ada alasan orang yang sholatnya rajin tapi terasa sempit rumahnya, apabila setiap hamba manusia yang salat memperbaiki amal-amal sholatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perkara yang menjadi problematika dan kehidupan kita. Manakala seorang hamba yang telah mewarisi sifat-sifat sombong yang di hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perasaan dialah yang paling hebat, dialah yang tidak. Adalah perasaan dialah yang banyak hafalannya, yang tidak. Ada sebuah perasaan di hatinya yang dia doanya terkabul, yang lain tidak. Maka ketika doa dialah yang layak memimpin, yang lain menjadi tidak. Maka sungguh inilah warisan Azazil yang ditunjukkan oleh banyak manusia. Warisan-warisan ini menghantarkan agresi amal yang membuat kesombongan yang sesungguhnya, yang enggan mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita renungi bersama-sama agar dalam ujung kehidupan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya iman yang hari ini ada di hati kita, yang hari puasa ke-6 telah kita jalankan sebagai kendaraan yang mampu menghantarkan modal iman ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka jawabannya Azazil yang pernah asik hidup di surga, yang ribuan tahun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan hanya perkara sombong, terdepak dari surga, dimusuhi Allah seumur hidupnya sepanjang umur kehidupan dunia akhirat. Kita yang tidak pernah bagaimana mendengar suara surga, tidak pernah terlihat terlintas kenikmatan surga, bahkan tidak fasih kita menceritakan hebatnya surga, jauh kita dari alam tersebut. Seandainya sombong ada di hati kita semua, seandainya sombong, apalagi perkara sholat kita masih belum benar, perkara puasa kita masih acak-acakan, maka na'udzubillah min dzalik, bahwa surga itu teramat jauh di antara kita. Semoga khutbah singkat ini tentu ada hikmahnya pada diri saya dan diri kita semua, agar mampu menghantarkan hati kita dengan amal sholat yang telah jalankan, menjadikan Ramadan puasa sebagai kendaraannya, menghantarkan iman kita yang ada menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأطراف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وحده نصر عبده أعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ayat pendek ini Allah bersumpah demi masa yang Allah gunakan di waktu asar
sebentar lagi maghrib gelap gulita. Ayat ini Allah terangkan bahwa manusia itu penuh kerugian. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang mau rugi? Petani tak mau rugi dengan pertaniannya, pedagang tak mau rugi dengan perdagangannya. Sebagai hamba Allah dengan iman yang ada, modal yang kita punyai, tentu juga tak mau rugi dengan iman yang sudah kita mulai. Maka tentu jawabannya kata Allah Subhanahu wa taala, dengan modal iman yang ada, illal ladzina amanu, kecuali iman sebagai modal yang kita punyai, dia amalkan dengan amal-amal soleh yang ada, perkara yang diajarkan para ulama, yang diajarkan di tengah kita semua. Wa tawassaw bil haqq, kemudian karena sungguh kita berada di tengah masyarakat ramai dalam kehidupan sosial, maka sungguh kita harus saling menerangkan, saling menasihati dalam benar dan salah. Wa tawassaw bis sabr, dan juga saling menasihati dalam ajang ragam cobaan yang Allah hadapkan kepada kita semua. Kita sadar bahwa sesadar-sadarnya orang dengan pangkatnya Allah dengan goda dengan pangkatnya, orang dengan imannya Allah goda dengan imannya, orang dengan banyak bacaannya Allah akan goda dengan bacaannya, orang yang dengan banyak zikirnya Allah akan goda dengan banyak zikirnya. Maka manakala setiap hamba saling menasihati untuk bersabar dengan cobaan tersebut, maka sungguh hamba tersebut jauh dari kerugian yang Allah nyatakan tadi. Semoga kalimat singkat ini menjadi teladan bagi kita semua, menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. اللهم أنت رب حقا ونحن عبادك الضعفاء إليك المستعان إليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأستاذاتنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا من عبادك الصالحين الناجين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ والمختل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Oke guys, itulah khutbah dari Ustadz tadi guys. Sekarang kita akan menjelajahi Masjid An-Nur Kota Pekanbaru, Masjid Rayanya guys. Terima kasih. Inilah dia guys, keindahan-keindahan dari Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru. Masjid Raya An-Nur Pekanbaru guys, Taj Mahal Indonesia guys. Ini masjid yang terbesar, bisa menampung 40.000 jamaah. Inilah guys, kita saksikan ya guys.
Oke guys, dan teman-teman semuanya, segitu aja keindahan-keindahannya. Jangan lupa main kesini karena wow, bagus sekali pemandangannya guys. Karena masjid ini besar. Jangan lupa guys, itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalannya. Dan selamat semangat, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.